Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat meletakkan nikmat-nikmat tersebut dalam kebaikan, dalam ketaatan, sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kita pun meminta kepada Allah lagi keistiqomahan agar kiranya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini terus kita laksanakan sampai nanti pada masanya kita kembali kepada Allah, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, dan kita tergolong pada orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, malam ini pengajian kita antara jadi tak jadi sebenarnya. Antara jadi tak jadi. Besok puasa atau tidak? WA saya ini entah siapa aja ini meng-SMS ini, Ustaz, kapan kita puasa? Jawaban saya satu Ramadan. Satu Ramadan itu kapan, Ustaz? Satu Ramadan itu, inilah kita ikut pemerintah Muhammadiyah. Udah besok Sabtu, maka malam hari ini akan ada sidang isbat yang kita tunggu hasilnya. Nah, saya pun tak bisa paksakan Bapak dan Ibu. Bapak yang ibu-ibu Muhammadiyah, ya silahkan ikutlah Muhammadiyah. Bapak yang ibu NU, ikutlah NU. Bapak ibu Al-Wasliyah, ikutlah Al-Wasliyah. Kalau kami ikut pemerintah, Ustaz, baik. Tapi kalau bapak dan ibu tak jelasnya, Al-Wasliyah tidak, NU tidak, Muhammadiyah tidak, udahlah tunggu keputusan malam hari. Nah, bahkan ada di dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan mereka juga adalah ahlul falak. Mereka meskipun ahli dalam bidang falak, tapi kalau sudah pemerintah menetapkan, ya sudah, mereka ikut pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tak membahas itu. Karena yakin saya masalah hilal
udah khatam dikaji Ustaz Mulyadi di sini. Maka saya malam hari ini Bapak dan Ibu tak sempat membuat slide-nya. Saya pun karena sudah disampaikan nampaknya enggak pengajian Ustaz, nah saya pun berleha-leha hari ini mempersiapkan masjid di sana. Rupanya sore udah pengajian lah kita, pengajian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kehadiran kita malam hari ini di sini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu, kalau nanti ditetapkan pemerintah minggu puasa, contoh habis sholat isya pulanglah saya. Tapi kalau disebutkan besok puasa, tarawih di sini lah berarti saya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya cuma mengisi dengan kita tadabburilah ayat surah Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ayatnya sangat masyhur, tapi kita ingin lihat dari sudut kajian tauhidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini dulu pernah saya sampaikan, kalau tidak salah di buka bersama nisfu Sya'ban. Cuma waktu itu mungkin karena makanan di depan mata kita kurang konsentrasi, maka saya ulang sedikit. Jadi kalau dalam kajian ilmu Quran, Bapak dan Ibu, ilmu Quran ada ilmu yang disebut dengan ilmu Quran, ada dengan ilmu hadis. Biasanya ayat-ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu itu disebut dengan ayat madaniyah. Jadi ayat itu dibagi dua, ada ayat makkiyah, Mekah maksudnya, ada ayat madaniyah. Ayat yang di makkiyah itu bukan artinya ayat yang turun di kota Mekah, tetapi artinya ayat yang turun sebelum hijrah Nabi, meskipun itu di luar kota Mekah. Dan ayat madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak di kota Madinah. Itulah pendapat yang kuat di kalangan ulama ilmu Quran. Dan profesor kita yang menulis tafsir inspirasi, beliau adalah profesor di bidang ilmu Al-Quran. Maka kalau kita lihat dari segi sejarahnya Bapak dan Ibu, kewajiban puasa Ramadan itu belum ada selama 13 tahun dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Belum ada. 13 tahun di kota Mekah, dari umur 40 diangkat menjadi Nabi sampai umur 53 hijrah ke kota Madinah. 13 tahun di kota Mekah itu tidak ada perintah puasa Ramadan. Kapan perintah itu ada? Ketika tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nabi Muhammad sampai di kota Madinah itu bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, belum ada puasa Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, jumpa lagi Muharram.
Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Disitulah turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sudah ada perintahnya dan pelaksanaannya di kota Mekah adalah ibadah salat. Sedangkan puasa Ramadan itu diturunkan pada tahun kedua dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutlah Bapak dan Ibu, ya ayyuhalladzina amanu. Dan biasanya yang turun di kota Mekah, yang turun sebelum hijrah Nabi atau ayat Makkiyah itu ya ayyuhan nas. Jadi kalau ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, itu ayatnya ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Tapi kalau setelah hijrah itu ya ayyuhalladzina amanu. Dan ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu setelahnya selalu adalah hukum-hukum syariat yang penting. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tentang qisas juga dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Diwajibkan atas kalian qisas. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu selalu adalah ayat-ayat tentang hukum. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, disinilah nampak bagaimana pengaruh iman terhadap kualitas ibadah kita, pengaruh iman terhadap sikap kita terhadap hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak dan Ibu, apa yang kita lihat nanti di bulan Ramadan itu semua terjadi adalah karena masalah iman. Kita bayangkanlah bagaimana Allah 13 tahun di kota Mekah itu belum mensyariatkan puasa, masih fokus dalam menanamkan iman dan tauhid. Ketika di kota Madinah baru syariat itu. Maka di bulan Ramadan nanti itu kualitas manusia akan ditunjukkan oleh Allah. Akan ditunjukkan oleh Allah kualitas manusia. Karena manusia diuji Allah Subhanahu wa ta'ala itu 1 bulan penuh. Kalau kita memang benar-benar mengaku orang beriman, kita buktikanlah dengan keistiqomahan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin pernah mendengar sebuah hadis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang kepada beliau, "Ya Rasulullah, ajarkan aku 1 kalimat dan aku tidak akan mempertanyakannya lagi. Kepadamulah kalimat ini yang kutanyakan ya Rasul." Kata Rasul apa? "Qul amantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi Bapak dan Ibu, ada memang di sekeliling kita ini yang disebut dengan wali Allah. Dan para wali Allah itu memiliki karomah. Memiliki karomah. Sebaik-baik karomah adalah al-istiqomah, keistiqomahan. Sehingga dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah itu disebutkan, "Idza ra'aita man idda'a annahu tara fil hawa wa yamshi 'alal ma' faqis 'amalahu bi sunnati Rasulillah." Jika engkau melihat seseorang yang mengaku bahwa dia bisa terbang di udara dan berjalan di atas air, maka coba kiaskan, bandingkan amalannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan para wali-wali Allah itu, Bapak dan Ibu, tidak suka menampak-nampakkan kekaromahannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, keistiqomahan ini adalah sebaik-baik karomah. Maka 1 bulan penuh kita ini, 1 bulan penuh kita diuji dengan ibadah puasa. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita lihatlah yang paling mudah mengukurnya kan keistiqomahan itu di masjid. Tapi tidak usah pala kita sengaja. Ini untuk kita ambil pelajaran untuk diri kita sebenarnya, bukan untuk membicarakan orang lain. Kita lihatlah 1 Ramadan misalnya, masjid ini full. Tapi saya termasuk salutlah di masjid ini, sampai akhir-akhir pun masih banyak. Tapi berapa banyak masjid di luar itu full, sampai masang teratak lagi di depan masjid. Jamaahnya itu setiap hari berkurang, sampai tinggal terataknya itulah yang ada di situ, Bapak dan Ibu. Hari ke-10 ramai, pertengahan berkurang, 10 terakhir lagi makin berkurang. Dalam Islam ini, Bapak dan Ibu, amal kita itu dilihat dari penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari penutupnya. Maka dan hidup kita ini pun dilihat dari penutupnya. Amal dilihat dari penutup, kemudian hidup kita pun dilihat dari penutup. Makanya ada hadis Nabi, seorang laki-laki beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak antara dia dengan surga itu sedikit saja, tapi di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan ahli neraka, masuk dia dalam neraka. Ada seorang laki-laki mengamalkan amalan ahli neraka, jarak antara dia dengan neraka sedikit saja, maka di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan ahli surga, masuk dia ke dalam surga. Maka ada orang hanya sampai pada 10 hari, 20 hari, 30 hari. Cuma kalau misalnya kita tanya Bapak dan Ibu, dia balik nanya sama kita, Ustaz, sholat tarawih itu apa hukumnya? Sunnah. Kalau sunnah gimana Ustaz? Dikerjakan pahala, dikerjakan tak berdosa. Ustaz nomor 1, kami nomor 2. Nomor 1 maksudnya Ustaz kerjakanlah berpahala Ustaz. Kami nomor 2, tak kami kerjakan, kami tak berdosa. Maka pendekatannya adalah harus kita lihat kepada hadis Nabi SAW. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, diampunilah dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan mendirikan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Maka sholat tarawih itu menggugurkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kalau motivasinya di situ, ini kalau kita belum sampai level 3, pernah saya sampaikan tingkatan kita ini 3. Beribadah karena takut masuk neraka, beribadah karena pengen masuk surga, beribadah karena cinta sama Allah. Nah, ini kajiannya masih level bawah sama tengah ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kita pandang. Kita salat tarawih, maka ruku kita, sujud kita itu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada kata-kata yang namanya orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki iman. Dalam khazanah keilmuan Islam, Bapak dan Ibu,
ulama kita ini berbeda pendapat dalam mendefinisikan iman. Ulama kita berbeda pendapat dalam mendefinisikan iman. Ada yang mendefinisikan iman at-tasdiqu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma ulimat fid din bid-darurah. Meyakini, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifatnya pasti, sehingga definisi ini mengeluarkan amal dari iman. Definisi ini membedakan mana iman, mana amal. Amal tidak masuk dalam kategori iman. Salah satu buktinya adalah ayat ini. Belum lagi kita disuruh melaksanakan puasa, itu kita sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Belum lagi diwajibkan puasa, kita sudah dipanggil orang-orang beriman. Maka inilah salah satu alasan kenapa dibedakan antara iman dan Islam, atau iman dengan amal. Makanya kalau ada orang yakin, dia yakin dalam arti juga membenarkan, juga menerima, tidak sekedar yakin. Kenapa Pak dan Ibu? Kalau sekedar yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Abu Thalib juga yakin dibenarkannya, tapi dia tidak menerima. Sehingga makna iman adalah membenarkan atau meyakini disertai dengan penerimaan. Maka siapa yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menerimanya, maka dia disebut dengan mukmin. Dan ketika dia melakukan dosa besar, seorang mukmin ketika dia melakukan dosa besar, maka dia disebut dengan fasik, tapi dia belum keluar dari keadaannya sebagai mukmin. Jadi menurut yang pendapat yang pertama ini, siapa yang meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diterimanya, maka dia adalah mukmin. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak berpuasa Ramadan tapi dia yakin dan menerima bahwasanya puasa Ramadan itu wajib untuknya, maka dia digolongkan orang yang fasik. Tapi kalau seandainya dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan, diingkarinya, karena dalil kewajiban puasa Ramadan ini sudah jelas. Siapa yang mengingkari puasa Ramadan itu wajib, maka dia tidak lagi, maka dia kafir. Maka dia kafir. Sedangkan kalau dia meyakini dan membenarkan dan menerima, tapi dia tidak mengamalkan, maka dia disebut dengan fasik. Tapi ada dulu Bapak dan Ibu, dulu ada kelompok, ada namanya Khawarij, ada namanya Murji'ah. Nanti kita ulas lebih panjang setelah Ramadan insyaallah. Ada dulu nama kelompok. Kalau zaman sekarang yang kita banyak dengarkan Ahli Sunnah wal Jamaah sama Salafi Wahabi. Itu yang paling banyak. Kalau dulu banyak, ada namanya Khawarij, ada namanya Murji'ah. Saya sentuhkan ini sajalah dulu. Jadi Bapak dan Ibu, dulu orang Khawarij itu mengatakan, ada orang Murji'ah. Orang Murji'ah ini pola pikir orang Murji'ah. Orang Murji'ah ini mengatakan orang yang beriman
dan dia melakukan kemaksiatan, dosa besar, maka itu tidak merusak imannya. Ya, dia masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Karena dia memiliki iman. Logika terbaliknya Bapak dan Ibu, kalau ada orang kafir berbuat baik, apakah perbuatan baiknya menjadikan orang kafir itu masuk surga? Tidak. Dia tempatnya tetap di neraka. Jadi dosa besar tidak mempengaruhi iman seseorang, sebagaimana perbuatan baik tidak berpengaruh pada kekafiran seseorang. Itu orang murjiah itu Bapak dan Ibu. Kadang kalau dilogikakan memang iya, orang kafir sebaik-baiknya dia, maka dia tetap di neraka. Dibalikkannya, orang mukmin seburuk-buruknya dia, maka dia di dalam surga. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ahli sunnah wal jamaah ini dari dulu selalu berada di garis yang paling tengah. Tidak dia terlalu ketat dan tidak terlalu kendor, dan tidak terlalu lemah. Dia di tengah. Makanya ketika ada orang yang beriman, dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah ibadah, dan itu meninggalkannya disebut dengan dosa besar, maka keimanannya tetap, akan tetapi dia disebut dengan seorang yang fasik. Siapa itu orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang kemaksiatannya itu lebih dominan daripada ketaatannya. Itu orang yang fasik. Nah, jadi definisi iman yang pertama, membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti dalam agama. Kemudian yang kedua, iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lidah, baru kemudian diperbuat dengan anggota tubuh. Jadi hati meyakini, lidah mengucapkan, kemudian anggota tubuh melakukan. Itulah iman. Artinya amal adalah sebahagian daripada iman. Makanya ini berat sekali nih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang yang yakin saja dalam hati, sudah bersyahadat tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, berarti dia tidak disebut orang beriman. Sehingga ulama kita pun mengatakan itu adalah definisi iman yang sempurna. Maka iman yang sempurna itu adalah, kesempurnaan iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati, diucapkan dengan lidah, baru kemudian diperbuat dengan anggota tubuh kita. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau kita dapatkan ada hadis-hadis yang menyebutkan tidaklah beriman, itu kalau kita maknai tanpa pemahaman yang sudah saya sampaikan, itu nanti bisa kita beranggapan orang tak beriman. Contoh, la imana liman la amanata lahu. Tidaklah beriman orang yang tidak beramanah, atau tidaklah beriman orang yang tidak amanah. Ini kalau kita pakai pemahaman awal kita, oh berarti kalau ada orang dikasih jabatan tidak amanah, berarti dia tidak beriman. Kalau enggak beriman berarti kafir. Itu bahayanya. Bahaya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Berarti kalau ada orang yang tidak muliakan tamu, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya kalau kita masukkan ke pemahaman iman tadi, maka arti dari la imana liman la amanata lahu, tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Artinya dia tetap masih mukmin. Nah, disinilah jangan kita mudah-mudah mengkafirkan orang, Bapak dan Ibu. Kalau ada orang yang tidak menghormati tamunya, berarti artinya siapa yang tidak beriman, siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ketika dia tidak memuliakan tamu, dia tetap beriman tapi imannya tidak sempurna. Maka jangan heran Bapak dan Ibu, ada orang-orang yang mudah mengkafirkan. Karena dia dikit-dikit dunia ini sama dia enggak kafir mukmin, kafir mukmin. Padahal kalau ahli sunnah wal jamaah masih ada lagi orang mukmin dia, tapi dia disebut dengan fasik. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan kita ini adalah satu kewajiban, di mana kalau kita jika kita tidak mengindahkannya atau kita tidak melaksanakannya, maka kita nanti bisa jatuh ke dalam kefasikan karena telah melakukan dosa besar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan puasa Ramadan ini sudah diwajibkan juga, puasa juga pernah diwajibkan kepada umat-umat dahulu, dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, iman kita yang benar ditambah dengan ibadah yang kita yang benar, maka ia akan menghasilkan satu nama, yaitu taqwa. Seberapa penting takwa ini dalam hidup kita? Wa tazawwadu, kata Allah, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadid taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan Rasulullah pernah mengatakan, Bapak dan Ibu, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati kita, bukan ada di pakaian kita yang mereknya takwa, bukan yang sarung kita mereknya takwa, tapi kata Nabi at-taqwa hahuna. Maka Bapak dan Ibu, kita bentuklah hati kita ini, al-qalbu, hati. Disinilah letak ketakwaan itu, dia akan terpancar di dalam hidup kita. Nah, ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi udah sah Pak Aswin ya? Hari Minggu udah sah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.